Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kelihatan sekali kalian hari ini begitu bersemangat. Betul? Karena apa? Kalau kalian semangat, kalian nanti menerima materi hari ini itu pasti akan lebih paham. Ya. Nah, hari ini Bu Nelly dan kelas kalian untuk mengisi materi terkait BK, yaitu resiliensi, tumbuhkan resiliensi. Namun sebelum kalian memahami apa itu tumbuhkan resiliensi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, untuk berdoa kita mulai. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu mau lihat terlebih dahulu teman-teman kalian hari ini apakah masuk semua? Ya, masuk. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Jadi semuanya sudah dapat kesempatan untuk mendapatkan materi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai materi tentang tumbuhkan resiliensi, ya, Ibu ingin kalian memfokuskan pikiran kalian dengan memulainya dengan tepuk, ya, tepuk hebat bisa? Bisa. Oke, mulai tepuk hebat ya supaya kalian mulai fokus dan konsentrasi. Oke, 1, 2, 3, tepuk hebat. Jempol. Hebat. Boleh kita ulangi lagi supaya kalian bisa lebih konsentrasi dan semangat. 1, 2, 3, tepuk hebat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi tumbuhkan resiliensi. Apa sih Bu tumbuhkan resiliensi itu? Nah, sebelumnya Bu Nelly mempunyai game. Nah, game ini yang nantinya akan mengantarkan kalian ke materi tentang resiliensi ini. Gamenya apa ya? Sekarang kita mulai aktivitas ya anak-anak. Aktivitas kita mulai dengan game membuat pesawat kertas. Ada yang sudah bisa membuat pesawat kertas? Wah, lumayan banyak. Oke, kita akan Bu Nelly ingin lihat nih siapa yang sudah bisa membuat pesawat kertas. Kalian bisa ambil satu lembar kertas. Nah, mulai ya membuat pesawat kertasnya. Setelah kalian memegang satu lembar, coba tunjukkan ke itu. Tidak boleh dimulai dahulu sebelum aba-aba. Ya Bu. Oke, sudah? Ya Bu. Nah, sekarang perhatikan aturan mainnya. Sudah siap? Ya. Oke, lihat di depan semua. Peraturan mainnya gimana? Nah, instruksi permainan. Yang pertama, buatlah pesawat kertas hanya menggunakan tangan kiri. Ya, dilakukan sebisanya. Ya, sebentar. Ibu lihat lagi, kita lihat lagi aturan kedua. Waktu pengerjaan 5 menit. Pesawat dibuat semaksimal mungkin. Jika pesawatnya rusak, nggak apa-apa, tetap berusaha dibuat dengan memakai tangan kiri. Ada yang tidak di sini? Oke, nggak ada ya. Berarti kalau kalian terbiasa memakai tangan kanan, berarti hari ini kalian membuatnya memakai tangan kiri. Yang terakhir, tuliskan nama dan pesan
tuliskan nama di pesawat yang sudah kalian buat. Ya, nulisnya boleh pakai tangan kanan. Oke? Kita mulai. Waktunya sekitar 5 menit. Oke, silakan memakai tangan kiri. Oke. Tapi kasihnya tulis bu. Oke, nggak apa-apa. Sekarang mari kita terbangkan pesawat yang sudah kalian bikin. Sudah, sebisanya. Nggak apa-apa, ya itu yang diterbangkan. Pakai tangan ketiga, boleh pakai tangan kanan nerbangkannya. Ya, hitungan ketiga diterbangkan. 1, 2, 3. Pengen tahu nih ya, kita di tahapan refleksi. Bu Nelly pengen tahu sharing, siapa yang mau sharing menyampaikan gimana perasaannya tadi ketika disuruh membuat pesawat kertas memakai tangan kiri. Ayo. Oke, ini kita dengarkan bersama-sama Alisa ya. Bagaimana Alisa perasaannya ketika disuruh membuat pesawat dengan tangan kiri? Susah, hari itu emosi, gak jadi-jadi. Gak jadi-jadi. Terus perasaanmu gimana? Masih biasa pakai tangan kanan, sekarang dari tangan kiri. Kesel maksudnya. Terus terbangnya gimana? Pesawat? Gak bisa terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Kecewa? Kecewa dikit. Kecewa dikit. Sudah nah itu ya perasaannya dari Alisa. Kita beri plus. Tapi kamu berusaha nggak? Tetap berusaha membuat. Lihat hasilnya. Ini hasilnya ya, tapi terbangnya tidak bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk Alisa. Kadang kita ya dalam hidup itu menghadapi yang namanya kegagalan. Tidak semua apa yang kita inginkan itu sesuai atau tercapai sesuai dengan yang harapan kita. Ya, ternyata menghadapi kegagalan itu tidaklah mudah. Namun ketika kalian berusaha bangkit untuk tetap berusaha, untuk tetap semangat lagi meskipun pernah gagal, itu namanya kalian sudah menumbuhkan resiliensi di dalam diri kalian. Itu maksud dari resiliensi. Kita nantinya ketika punya resiliensi yang bagus, pesawat itu juga akan bisa terbang setinggi-tingginya. Asal kalian tetap mau berusaha. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke konseptual, Bu Nelly ingin kalian membuat pesawat sekali lagi, tetapi memakai tangan kanan. Memakai tangan kanan gimana perasaannya? Ini bagikan kertas ya. Nah, yang tidak bisa terbang bisa disimpan. Sekarang kalian bebas mau pakai tangan dua atau tangan kanan aja, silakan. Wah, sudah banyak tadi? Oke, lebih cepat ya kalau pakai tangan kanan, dua tangan gitu ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah menerbangkan pesawat terbarunya kalian yang dibuat dengan tangan kanan, tangan kiri. Ya, nah, tadi perasaannya gimana setelah menerbangkan di lapangan? Sangat Oke, pilih pada kita perwakilan dari kalian untuk sharing pesawat terbarunya. Oke, silakan Mbak Alina.
sama Mas ini Mas Alin ya. Oke, karena kita sekarang dengarkan sharing dari Alina dan Alif terkait pesawat terbaru mereka yang dibuat. Oke, silakan. Pesawat yang saya bikin setelah saya terbangkan di luar ini lebih tinggi dan lebih bagus dari yang sebelumnya. Pesawat yang saya terbangkan ini lebih mudah, lebih praktis dan mudah dibuat dan terbangnya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya itu. Lebih puas yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kalian pengen tahu kan sebenarnya resiliensi itu apa ya? Ya Bu. Nah, kita masuk ke yang namanya konsep ya, konseptual. Nah, resiliensi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu namanya daya lenting. Daya lenting itu apa sih? Ketika suatu benda itu tapi dilentingkan, dia akan melompat lebih tinggi. Seperti itu. Ya, jadi ada daya juang supaya dia bisa lebih tinggi, lebih bangkit lagi. Itu namanya resiliensi. Bisa disebut daya lenting atau daya juang juga boleh. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah kalian mengalami kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Misalnya, ketika kalian mendapat nilai yang jelek di bidang matematika, misalnya di pelajaran matematika, resiliensi adalah kalian tetap mau belajar, memperbaiki cara belajar, berlatih terus-menerus supaya nanti mendapatkan hasil terbaik lagi ya. Lawan dari resiliensi, mungkin perilaku yang kalian lakukan itu seperti menyerah. Nah, menyerah ya sudahlah, nilaiku segitu aja, kemampuanku ternyata cuma begitu, ternyata bakatku di matematika cuma segitu. Nah, itu bukan bentuk dari resiliensi. Pikiran-pikiran seperti itu nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya terkait dengan growth mindset, pemikiran bertumbuh. Untuk kalian menumbuhkan yang namanya daya juang atau resiliensi atau daya lenting, itu butuh yang namanya pemikiran bertumbuh ya. Nanti di slide selanjutnya dijelaskan. Nah, resiliensi menurut American Psychological Association atau APA mendefinisikan sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan yang tinggi. Jadi meskipun kondisimu sedang tidak baik-baik saja, di rumah ada masalahmu, aku belajar itu tidak bisa konsentrasi, adikku selalu bermain menggodaku, orang rumah mama dan papa itu mungkin bertengkar seperti itu ya, itu membuatku nggak konsen. Tetapi ada anak meskipun mempunyai kondisi seperti itu, dia tetap bisa belajar dengan caranya tersendiri. Nah, itu disebut kemampuan resiliensi. Dengan kondisi yang tidak bisa mendukung dia untuk belajar, dia tetap bisa fight, tetap bisa berjuang, bertahan untuk tetap mencapai yang terbaik ya. Paham sampai di sini masih dari resiliensi? Nah, ini yang disebut pola pikir bertumbuh. Anak-anak, kita harus menjadi manusia yang tangguh. Tangguh itu kuat ya. Dan ternyata tangguh ini bisa dimulai dari pikiran terlebih dahulu. Kalau kalian tangguh, untuk kalian melakukan kemampuan resiliensi itu lebih mudah. Diawali dari mana? Dari pikirannya dulu yang diperbaiki. Ibu akan memperkenalkan yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset itu yaitu tadi pola pikir bertumbuh. Lawannya apa Bu? Fixed mindset. Fixed mindset itu pola pikirnya seperti tidak mau berkembang. Ya wes, aku begini saja, bakatku memang segini kok di bidang matematika.
Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris karena aku bukan orang Inggris, aku orang Indonesia. Ya sudah, kemampuanku segini. Itu fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset. Tahu ya bedanya? Kalau growth mindset, dia merubah pikirannya. Yang tadinya dalam kondisi tidak bisa, pikirannya aku nggak bisa. Ini bukan bagas. Tapi kalau growth mindset tidak seperti itu. Kalau aku bekerja keras, aku belajar terus menerus. Kalau aku berminat pada mata pelajaran ini, bakatku tuh bisa kok dikalahkan dengan cara aku belajar lebih rajin. Itu namanya growth mindset. Nah, growth mindset itu ini teori dari Carol S. Dweck ya. Konsep growth mindset yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukanlah bawaan dari lahir, ya, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan terus-menerus, strategi yang tepat dan dukungan dari orang lain. Nah, ini anak-anak, ini ya Ibu bacakan ya perbedaan dari fixed mindset dan growth mindset. Intinya apa? Pikirannya yang diubah, ya. Untuk membantu kamu mengubah pola pikir dari fixed mindset dan growth mindset, bisa dimulai dari kata-kata yang sering kamu ucapkan, ya. Itu mempengaruhi pikiran mempengaruhi perilaku. Nah, ini ada contohnya. Saya bisa sukses jika saya punya bakat. Loh, kalau aku nggak punya bakat, aku nggak bisa sukses. Berarti itu namanya fixed mindset. Growth mindset kan dirubah ini, ayo. Fixed mindset dirubah jadi growth mindset. Caranya apa? Kata-katanya yang tadi ternyata sukses itu karena bakat, dirubah menjadi saya bisa sukses dengan cara tetap berusaha. Kalau itu terkait kesuksesan, nah ini terkait kegagalan. Ketika kamu gagal, nilai bahasa Inggrismu jelek, kamu bilang seperti ini di pikiranmu, aku nyata nggak bisa, sulit bahasa Inggris itu ternyata. Nah, itu fixed mindsetnya dirubah, omongannya ini dirubah, kata-katanya dirubah, ya, dengan kata oke, nggak apa-apa, aku hari ini gagal, nilai itu jelek bahasa Inggris, aku akan mencoba lagi, masih ada waktu, masih ada kesempatan lagi untuk aku memperbaiki. Itu growth mindset. Ingat ya anak-anak, kata-kata itu akan mempengaruhi pikiran akan mempengaruhi perilaku. Kalau pikirannya fixed mindset, perilakunya bertumbuh enggak, mudah menyerah, seperti itu. Misalnya ini dalam hal kesulitan, fixed mindsetnya bilang seperti ini, saya tidak bisa, soal ini terlalu sulit buat saya. Growth mindsetnya itu jadi begini, saya belum bisa, bukan tidak bisa, saya punya belum bisa, ya. Ya anak-anak sudah paham beda fixed mindset dan growth mindset? Mana yang akan membuat kalian lebih sukses? Growth mindset, ya. Oke, tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, tadi kalian sudah tahu apa itu dari arti dari resiliensi, terus pemikiran bertumbuh atau growth mindset, ya. Sekarang kalian bisa mengisi lembar kerja rencanamu untuk bangkit dari kegagalan. Nah, lembar kerja ini kalian isi ya. Isilah lembar ini dengan jujur dan tenang. Lembar ini akan membuatmu mengenali tantangan, memahami perasaanmu, dan merancang langkah untuk kalian bisa bangkit kembali. Ya, ini diisi ya anak-anak. Ibu ingin minta sharingnya, ada perwakilan yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Kita beri aplaus untuk Mbak. Nanti
Mbak Cinta bisa disampaikan? Nomor 1, tantangan atau masalah yang pernah atau sedang saya alami. Contoh saya adalah masalah yang pernah saya alami adalah saya pernah mendapatkan nilai jelek di ujian matematika. Nomor 2, perasaan saya saat itu. Saya merasakan sedih dan kecewa. Nomor 3, apa yang bisa saya lakukan untuk bangkit? Saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Nomor 4, siapa yang bisa mendukung saya? Yang bisa mendukung saya adalah orang tua dan guru matematika. Nomor 5, kalimat penyemangat untuk diri saat sendiri. Aku bisa kalau aku mau berusaha. Nomor 6, langkah kecil yang akan saya lakukan mulai hari ini. Membuat jadwal belajar lebih rutin dan mengulangi dengan latihan soal. Nomor 7, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah berhasil bangkit? Kalau nilai saya meningkat, saya lebih percaya diri dan tidak takut menghadapi ujian aku. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk Mbak Cinta. Tadi Mbak Cinta sudah men-sharingkan hasil dia mengenali permasalahannya sampai dia bisa bangkit, menyusun strategi dan lebih bisa mencapai hasil yang lebih baik. Yang lain pasti bisa ya nanti ya. Bangkit dari kegagalan dan berusaha tetap semangat saat mendapatkan kegagalan sehingga bisa lebih berhasil dan lebih sukses. Tugas kalian adalah membuat pohon ketangguhan. Nah, ini contoh pohonnya. Di dalam pohon ini itu nanti ada yang bagian-bagian pohon itu ada akar, batang, ranting, dan daun. Bayangkan dirimu seperti pohon yang tumbuh kuat walaupun diterpa angin, karena kamu memiliki akar yang kokoh, batang yang kuat, dan daun yang tegar. Kalau kamu jadi pohon seperti ini, kira-kira akan gampang tumbang nggak? Tidak, karena akarnya kuat, batangnya juga kuat, daunnya segar. Ya, nah, hari ini Ibu ingin kalian membuat pohon ketangguhan secara masing-masing. Caranya gimana? Ini ya. Nah, akar pohon di sini akan menggambarkan dasar dukungan yang membuat seseorang kuat saat menghadapi masalah. Di sini kamu isi dengan kata-kata seperti apa ya, dukungan yang membuat aku kuat. Oh, aku berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Keluargaku membuatku semangat. Guruku memberi solusi. Sahabat yang mau mendengarkan saat aku salah. Ya, batang pohon, nah ini itu adalah simbol resiliensimu. Kamu punya rasa percaya diri. Ya, ini di bagian batang. Kamu juga sabar. Aku harus berpikir positif, itu di sini. Nah, di bagian daun atau ranting itu adalah melambangkan langkah-langkah nyata atau strategimu di sini. Ya, di ranting sama daun. Itu strategimu supaya kamu bisa mencapai kesuksesan. Nah, terakhir itu ada yang namanya buah. Di pohon pun nanti kamu kasih buah. Nah, itu apa? Hasil yang kamu dapat. Seperti apa sih? Dengan kamu punya strategi yang baru, hasil belajarmu lebih bagus. Kamu yang tadinya pemalas menjadi lebih sabar. Jadi disesuaikan dengan permasalahan kalian, ya. Paham? Jadi akar itu adalah dukungan apa yang kamu punya. Bisa dukungan orang tua, apa yang bisa kamu lakukan? Itu berdoa yang kuat terhadap Tuhan. Batang itu adalah resiliensimu, ya. Bagaimana cara kamu bertahan? Aku harus sabar, aku harus percaya diri, aku tidak pantang menyerah. Daun ini atau ranting itu adalah strategimu untuk kamu mencapai kesuksesan. Nah, buah itu adalah hasil dari usaha yang sudah kamu lakukan.
Oke, bisa anak-anak? Bisa. Oke, silakan kalian membuat pohon ini di kertas kalian masing-masing. Kita akan melihat ya salah satu perwakilan dari kalian yang sudah membuat pohon ketangguhannya. Mungkin ada yang bersedia menyampaikan. Oke, beri aplaus untuk JJ ya. Oke, ini pohon ketangguhannya. Jadi, teman-teman coba lihat, bagus ya. Bakat jadi pelukis ini. Amin. Oke, bisa dipresentasikan pohonnya. Teman-teman, jadi ini pohon ketangguhan saya. Akar saya adalah doa dari ibu. Guru matematikaku memberi semangat, support dari teman-temanku. Batang pohon atau kekuatan pribadiku adalah tentang sabar dan berusaha. Yang ranting atau strategi menghadapi masalahku adalah belajar lebih rajin, membuat jadwal belajar agar lebih teratur, bertanya ke guru tentang pelajaran. Buah pohonku atau hasil dari ketangguhan adalah lebih percaya diri dan tidak mudah menyerah. Prestasi belajar meningkat karena menjadi berani mencoba lagi, menjadi lebih sabar dan bijak. Pesan dan prinsip, aku belajar bahwa setiap kesulitan bisa membuatku lebih kuat. Oke, bagus sekali. Nah, itu tadi pohon ketangguhannya JJ. Tadi tentang apa? Nilai matematika ya? Ya, Bu. Nilai matematika yang mendapatkan nilai jelek. Dia sudah bisa membuat akar pohonnya, yaitu sumber kekuatan, batang pohon, kekuatan yang dia punya, daun atau ranting, strategi supaya nilai matematikanya jadi lebih baik. Kemudian buat pohon, yaitu hasil dari ketangguhannya, itu sudah digambarkan rinci. Bagus sekali JJ. Semangat ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, tadi presentasi dari JJ terkait pohon ketangguhan. Ibu yakin pohon ketangguhan kalian masing-masing juga pasti lebih bagus juga sama dengan JJ dan sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan masalah yang kalian alami bisa kalian tarik akar permasalahannya sehingga membuahkan hasil dari pohon ketangguhanmu masing-masing. Dari hari ini sudah selesai, kalian belajar tentang resiliensi, growth mindset, sehingga kalian dalam menghadapi kegagalan kalian tetap mau bangkit, berjuang supaya bisa lebih baik lagi untuk meraih kesuksesan. Sebelum kita akhiri materi hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama karena hari ini kita sudah belajar banyak. Mari kita ucapkan bersama-sama hamdalah anak-anak. Terima kasih. Ibu tutup materi hari ini dengan jargon resiliensi dan growth mindset. Ya, Ibu ya. Resiliensi. Iya, Bu.